Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Muhammad Ilham, lalu ada Maradista Seva Triawan, lalu ada Sulistia, lalu ada Naura Ismatina, ada Sinta Rohim, dan juga ada eh, oh iya, teman itu. Oke, di sini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul jenis-jenis fermentasi, di mana jenis ini kami akan membahasnya satu persatu dan ada outline-nya juga. Ada 4 bab ya yang akan kami bahas, yaitu fermentasi berdasarkan produk yang dihasilkan, lalu ada fermentasi berdasarkan kebutuhan oksigen, lalu ada fermentasi berdasarkan sumber mikroorganisme, dan fermentasi berdasarkan hasil dari pemrosesan mikroba. Nah, yang pertama itu akan membahas tentang fermentasi homofermentatif dan heterofermentatif yang akan dijelaskan oleh Maradista. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang pertama yaitu mengenai eh, homo fermentatif, ya di mana homo fermentatif ini fermentasi yang produk akhirnya itu hanyalah berupa asam laktat. Nah, contohnya itu ada dalam pembuatan yogurt, di mana pada homo fermentatif ini menghasilkan produk tunggal tadi asam laktat dari metabolisme gula melalui jalur glikolisis. Nah, contohnya tadi pembuatan yogurt di mana mikroorganisme seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus menghasilkan asam laktat yang memberikan rasa asam pada yogurt dan juga membantu pembentukan tekstur. Nah, selanjutnya itu heterofermentatif, yaitu fermentasi yang produknya berupa asam laktat dan etanol sama banyak produk akhirnya. Contohnya yaitu proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan tape. Nah, di mana heterofermentatif ini tadi disebutkan bahwasanya hasilnya itu akan ada asam laktat, etanol, dan senyawa-senyawa lainnya yang eh, berjumlah sama. Nah, contohnya itu tadi pembuatan tape di mana mikroorganisme ini seperti Saccharomyces cerevisiae atau ragi dan juga Lactobacillus plantarum akan menghasilkan asam laktat, etanol, dan juga karbon dioksida yang memberikan aroma khas tape. Nah, eh, signifikansinya itu, homo fermentatif ini penting untuk industri makanan yang memerlukan rasa asam, misalnya seperti yogurt dan juga keju, sedangkan heterofermentatif berperan dalam fermentasi yang menghasilkan produk dengan rasa kompleks dan kandungan alkohol, misalnya seperti tape dan beberapa jenis anggur lainnya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih ya. Tadi terjelaskan bahwasannya ada fermentasi-fermentasi yang berdasarkan produk yang dihasilkannya, ada homofermentatif dan juga ada heterofermentatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fermentasi berdasarkan kebutuhan oksigennya. Nah, terbagi ada dua ya, ada aerob dan ada anaerob. Dan selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Maradista. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, tadi sudah disebutkan juga dari kebutuhan oksigennya ada aerob dan juga anaerob, di mana fermentasi aerob ini adalah proses fermentasi yang berlangsung dengan kehadiran oksigen sebagai eh, komponen pentingnya gitu. Nah, proses ini tuh biasanya dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri ataupun jamur untuk menghasilkan energi. Nah, fermentasi aerob ini juga akan memungkinkan organisme itu memanfaatkan oksigen untuk membantu metabolisme substratnya, biasanya seperti gula, menjadi produk seperti asam, alkohol, ataupun karbon dioksida. Nah, meskipun melibatkan oksigen, fermentasi aerob ini juga sering menghasilkan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan respirasi aerob penuh. Contohnya itu ada asam asetat dan juga protein sel tunggal. Selanjutnya yaitu ada fermentasi anaerob, di mana fermentasi anaerob ini merupakan proses metabolisme yang terjadi tanpa adanya kehadiran oksigen eh, pada hasil akhirnya, sehingga berupa produknya itu sering berupa alkohol, asam organik, atau gas seperti karbon dioksida dan metana.
Tapi ada juga ciri-ciri fermentasi anaerobnya. Yang pertama itu dia tidak membutuhkan oksigen karena anaerob, juga energi yang dihasilkannya lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob, dan produk akhirnya bergantung pada jenis mikroorganisme dan substrat yang digunakan ketika prosesnya. Nah, contohnya itu ada fermentasi etanol dan juga fermentasi asam laktat, di mana fermentasi etanol ini terutama terjadi pada ragi dengan tidak adanya oksigen. Nah, dalam proses ini juga akan menghilangkan hasil karbon dioksida dalam dekarboksilasi pirufat menjadi asetaldehida. Sedangkan pada fermentasi asam laktat eh, terjadi pada bakteri, di mana selama fermentasi asam laktat ini pirufat diubah menjadi asam laktat. Lalu dilihat dari keduanya gitu antara fermentasi aerob dan juga fermentasi anaerob. Adapun persamaannya di mana fermentasi aerob dan aerob ini adalah dua mekanisme respirasi seluler yang menghasilkan energi untuk proses seluler. Nah, kedua fermentasi ini juga menggunakan glukosa sebagai substrat dan akan menghasilkan ATP selama pemrosesannya. Sedangkan fermentasi aerob ini terjadi di kedua sitoplasma dan juga mitokondria, sedangkan fermentasi anaerob terjadi di sitoplasma. Mungkin dicukupkan pematerian aerob dan anaerob, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih telah menjelaskan tentang fermentasi aerob dan juga fermentasi anaerob gitu ya. Selanjutnya kita akan memahami juga tentang fermentasi berdasarkan hasil dari pemrosesan mikroba, di mana proses mikroba ini terbagi menjadi tiga ya. Ada yang menghasilkan metabolit, ada yang menghasilkan biomasa, dan ada juga yang menghasilkan enzim. Nah, yang pertama itu tentang metabolit ya, yang akan dijelaskan oleh Sinta. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, fermentasi yang menghasilkan metabolit itu proses di mana mikroorganisme mengubah substrat organik menjadi senyawa-senyawa yang memiliki nilai gizi dan fungsional. Nah, jadi selama proses ini tuh bisa menghasilkan berbagai jenis metabolit yang bermanfaat baik untuk industri makanan maupun kesehatan. Nah, di sini tuh ada contoh-contohnya. Yang pertama asam laktat. Laktat ini tuh dihasilkan dalam fermentasi asam laktat yang digunakan eh, misalkan dalam pembuatan yogurt dan produk susu lainnya. Kemudian ada etanol. Nah, eh, dalam proses ini tuh fermentasi alkohol yang melibatkan ragi. Terus kemudian diubah, kemudian mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, proses ini tuh dimulai dengan glikolisis, nah kemudian diikuti dengan dekakarboksilat pirufat menjadi asetaldehida. Kemudian akhirnya reduksi asetaldehida menjadi si etanol. Kemudian ada yang ketiga itu fermentasi sitrat. Nah, ini tuh sering dihasilkan oleh jamur dalam proses fermentasi untuk pembuatan makanan dan minuman tertentu. Terus yang terakhir ada asam butirat. Nah, dalam dalam fermentasi ini tuh beberapa jenis bakteri anaerobik mengubah karbohidrat menjadi asam butirat. Nah, asam butirat ini tuh bisa digunakan sebagai bahan baku dalam industri kimia dan memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif lainnya. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Sinta telah menjelaskan tentang fermentasi berdasarkan hasil dari pemrosesan mikroba yang menghasilkan metabolit. Nah, selanjutnya, kita juga akan mendengarkan itu ya, pemaparan materi yang mengenai fermentasi berdasarkan hasil dari pemrosesan mikroba yang menghasilkan biomasa, yang akan dijelaskan oleh Sulis. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai biomasa, yang di mana biomasa pada umumnya ini merupakan bahan lignoselulosa yang banyak berasal dari limbah pertanian dan juga kehutanan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini kurang lebih selalu menghasilkan 146,7 juta ton biomasa per tahunnya. Lalu di sini juga ada karakteristik biomasa, yang di mana
Karakteristik biomasa ini bisa mencakup dari semua organisme air dan darat, serta juga tumbuh-tumbuhan yang hidup. Lalu bisa juga eh, limbah padat rumah tangga dan juga limbah hewan. Lalu ada juga residu, yang dimana residu hutan dan juga pertanian. Selain itu ada juga sumber biomasa, yang dimana sumber biomasa ini terdiri dari tanaman dan juga produk limbah. Bisa dari tanaman kayu, residu kayu, limbah tanaman, limbah hewan, limbah padat rumah tangga, dan juga lainnya. Lalu di sini juga ada proses konversi bahan lignoselulosa menjadi etanol. Pada prinsipnya seperti perlakuan awal, hidrolisis, fermentasi, dan pemisahan pemurnian produk. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa biomasa ini terdiri atas 75% karbohidrat atau gula, yaitu selulosa dan hemiselulosa, dan juga 25% lignin, sehingga disebut juga sebagai bahan lignoselulosa. Lalu, pada perlakuan awal, ini dibutuhkan untuk mengubah struktur biomasa selulosik, sehingga selulosa ini dapat menjangkau selulosa dan mengkonversi polimer karbohidrat menjadi gula-gula sederhana yang dapat difermentasi. Bulan seperti reaksi berlangsung pada kondisi ringan dan tidak menimbulkan masalah korosi. Lalu pada fermentasi, proses hidrolisis selulosa yang dilakukan secara terpisah dari proses fermentasi disebut separate hidrolisis and fermentation atau SHF, dan juga jika hidrolisis dan fermentasi dilakukan secara simultan, di mana gula-gula yang dihasilkan dari hidrolisis selulosa atau proses sakarifikasi secara simultan difermentasi menjadi etanol. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Jadi terima kasih kepada Sulis yang telah menjelaskan tentang fermentasi berdasarkan hasil pemrosesan mikroba yang menghasilkan biomasa. Nah, selanjutnya masih tentang fermentasi yang berdasarkan hasil pemrosesan mikroba, namun sekarang menghasilkan enzim yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi fermentasi yang berdasarkan hasil pemrosesan mikroba yang menghasilkan enzim itu bisa kita katakan sebagai proses biologis di mana mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau ragi menghasilkan enzim yang digunakan untuk mengubah substrat tertentu menjadi produk akhir melalui reaksi dalam biokimia. Nah, enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme ini itu berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat proses fermentasi, menghasilkan senyawa seperti alkohol, asam organik, atau senyawa lain yang memiliki nilai komersial. Ke slide selanjutnya. Nah, dalam fermentasi enzim, mikroorganisme itu biasanya memecah bahan organik kompleks seperti karbohidrat, protein, atau lemak menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dan ini ada dua contoh ya. Contoh yang pertama itu alkohol, yang kedua itu, mohon maaf ya, belum tidak sempat edit. Yang kedua itu asam laktat gitu. Nah, kita bahas yang pertama yang alkohol dulu. Nah, alkohol ini kan itu menggunakan mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae atau ragi lah gitu ya, yang mengubah gula menjadi etanol dan CO2 dengan bantuan enzim zimase. Nah, proses ini itu menghasilkan produk seperti bir, anggur, dan bioetanol. Nah, ada pun bersama reaksinya gitu ya, C6H12O6 itu kan sebuah rumus gula gitu ya, menghasilkan alkohol dan juga CO2. Nah, yang kedua itu maaf ya, harusnya asam laktat gitu. Nah, kalau kita ingin membuat asam laktat, itu menggunakan mikroorganisme seperti Lactobacillus yang mengubah gula menjadi asam laktat gitu. Nah, jadi si mikroorganisme itu tuh dia tuh mengubah gula menjadi asam laktat melalui kerja enzim laktat dehidrogenase. Nah, proses ini tuh digunakan untuk menghasilkan produk seperti
yogurt, keju, dan juga acar. Nah, di bawah ada juga persamaan reaksinya yang mengubah gula C6H12O6 itu menjadi asam laktat atau C3H6O3. Nah, berarti kan kita membahas tentang mikroorganisme dan mikroorganisme gitu ya di bahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mengenal bahwasanya fermentasi berdasarkan sumber mikroorganisme itu ada dibagi menjadi dua gitu. Itu ada yang spontan dan tidak spontan yang akan dijelaskan oleh Naura. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu mengenai fermentasi berdasarkan sumber mikroorganismenya. Nah, fermentasi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada fermentasi spontan dan juga fermentasi tidak spontan. Fermentasi spontan adalah seringnya terjadi secara alami tanpa memerlukan penambahan mikroorganisme seperti ragi atau starter ke dalam bahan pangannya. Mikroorganisme yang diperlukan sudah ada secara alami di lingkungan atau bahan pangan itu sendiri. Proses ini bergantung pada kondisi lingkungan yang dibuat sedemikian rupa agar mikroorganisme alami dapat tumbuh dan bekerja. Dalam fermentasi spontan, kondisi lingkungan seperti kadar garam, suhu, dan kelembapan diatur agar mendukung pertumbuhan mikroorganismenya. Salah satu mikroorganisme yang sering berperan dalam fermentasi spontan yaitu bakteri dari asam laktat. Nah, garam sering digunakan untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang merusak, tetapi mendukung bakteri dari asam laktatnya. Bakteri ini akan menghasilkan asam laktat yang memberikan rasa asam dan berfungsi sebagai pengawet alami. Nah, untuk contoh dari fermentasi spontan ada pembuatan fermentasi dari sayur asin. Nah, proses pembuatan sayur asin ini hanya membutuhkan garam yang ditambahkan ke sayur apapun, contohnya bisa kubis gitu. Nah, garam ini menarik air keluar dari sayur, kemudian menciptakan larutan garam yang mendukung pertumbuhan bakteri dari asam laktat. Lalu bakteri ini kemudian memfermentasi gula yang ada di dalam kubis menjadi asam laktat. Kemudian yang kedua ada fermentasi tidak spontan. Fermentasi tidak spontan memerlukan penambahan mikroorganisme dari luar, yaitu bisa dalam bentuk starter ataupun ragi. Starter ini mengandung mikroorganisme tertentu yang sengaja ditambahkan untuk memastikan fermentasi berlangsung secara signifikan. Starter adalah campuran mikroorganisme yang sudah dipilih khusus untuk fermentasi. Contohnya ragi yang digunakan dalam pembuatan roti ataupun jamur rhizopus dalam pembuatan tempe. Karena mikroorganisme yang digunakan sudah dikenal, fermentasi dengan tidak spontan itu lebih terkontrol dibanding fermentasi spontan. Hasil produknya juga lebih konsisten karena jenis dan jumlah mikroorganisme yang digunakan dapat diatur. Nah, untuk contoh produk pembuatan fermentasi tidak spontan, contohnya ada tempe. Nah, dalam pembuatan tempe, biji kedelainya direndam dan direbus dulu, kemudian dinokulasi dengan jamur Rhizopus oligosporus, lalu jamurnya tumbuh di biji kedelai. Kemudian biji kedelai itu mengikat menjadi satu blok padat dan akan mengubah komposisi nutrisinya. Kemudian ada juga oncom. Fermentasi oncom itu menggunakan starter yang mengandung jamur neurospora. Jamur ini tumbuh di dalam substrat seperti ampas tahu yang akan memberikan warna orange khas dan rasa fermentasi yang unik pada oncom. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Naura yang telah memaparkan fermentasi berdasarkan hasil dari permisahan mikroba. Maaf, dari sumber mikroorganisme. Oke, teman-teman ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang jenis-jenis fermentasi ya. Tadi ada 4 bab gitu kan, ada yang berdasarkan produk yang dihasilkan, yaitu terdiri dari homo, fermentasi